Dulu acukan panggilan PSSI, kini ex-pemain Arsi Lenskini ngebet ingin bela timnas Indonesia usai dilatih Patrick Kluivert. Mantan pemain Arsi Lens yang kini berkarir di Liga Denmark, Brøndby LF, Stig Spiering mengaku dirinya mengatakan ingin bela timnas Indonesia. Stig Spiering merupakan pemain keturunan yang sempat dilirik Shin Tae-yong untuk membela timnas Indonesia. Akan tetapi, kala itu ia menolaknya. Alasannya pemain 28 tahun ini menolak untuk menerima tawaran main di skuad Garuda karena sedang berjuang mencari banyak menit bermain di klubnya. Dulu tawaran itu datang, saya sedang mencari banyak menit bermain. Saya masih dipinjamkan ke sana kemari, ucap Spiering di YouTube Omroep Brabant. Kini Spiering berkarir di Liga Denmark bersama Brøndby LF. Ia pun mengatakan bahwa dirinya sudah berminat untuk membela timnas Indonesia. Bahkan ex-Arsi Lens ini sedang mencari tahu bersama agennya agar bisa bermain bersama skuad Garuda. Bersama agen, saya sedang mencari tahu cara apakah saya bisa bermain untuk Indonesia, kata Spiering. Stig Spiering menyebut bahwa ia pernah dikontak PSSI pada tahun 2021, namun ia menolak ajakan tersebut. Nah, kini dirinya akan mencari tahu dan menghubungi PSSI agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Pada 2021 lalu, saya didekati PSSI untuk pertama kali. Saya merasa tersanjung tapi tidak tahu apa yang akan terjadi, katanya. Saat itu saya sedang mencari klub baru, menit bermain yang banyak, nah sekarang saya sudah bersedia. Saya harap PSSI mau menghubungiku lagi, beber Spiering. Masyarakat Bahrain panik timnas Indonesia dikabarkan diperkuat pemain keturunan tambahan. Mereka pun melempar kritik kepada Federasi Sepak Bola Bahrain karena masih saja terdiam dengan kondisi ini. Ya, masyarakat Bahrain menyoroti kabar timnas Indonesia akan memiliki pemain naturalisasi tambahan pada bulan Maret 2025 mendatang. Ada beberapa lagi pemain berdarah Indonesia yang akan dinaturalisasi sebelum bulan Maret mendatang. Masyarakat Bahrain pun tampak panik mendengar kabar itu. Sebab, skuad Garuda julukan timnas Indonesia sendiri sudah tampil tangguh dengan kehadiran sejumlah pemain naturalisasi yang ada saat ini. Lewat website resmi media Bahrain, Al-Ayam menyebut Indonesia sebagai ancaman nyata untuk timnas Bahrain. Kini Indonesia sedang memproses 3 pemain baru, yang artinya kemungkinan pada bulan Maret akan ada 4 pemain naturalisasi baru saat berjumpa dengan Bahrain, tulis Al-Ayam. 4 pemain tersebut adalah Romeni, Pelupesi, Dean James dan Emil Audero. Semuanya pemain yang bermain di Eropa, lanjutnya. Ini tentu ancaman yang nyata untuk timnas Bahrain. Jadi jangan anggap enteng, bersiaplah dari sekarang, tegas Al-Ayam. Ketika ESPN, media raksasa internasional, menyebut-nyebut tentang timnas Indonesia, dunia mulai bertanya-tanya, apa yang mereka bicarakan tentang timnas Garuda. Dalam sepak bola internasional, nama Indonesia mulai menarik perhatian sebagai salah satu tim yang memiliki potensi besar untuk membuat sejarah. Perjalanan timnas Garuda menuju Piala Dunia 2026 menjadi topik hangat yang dibahas oleh berbagai media internasional. Salah satunya adalah ESPN, media besar berbasis di Inggris dan Amerika Serikat, yang menyebut peluang Indonesia untuk lolos ke turnamen tersebut sebagai sebuah harapan baru yang penuh warna. Sorotan ini membawa optimisme baru, tidak hanya bagi penggemar sepak bola Indonesia, tetapi juga bagi para pemain dan pelatih yang terus berjuang, dengan dukungan 79% penduduknya yang merupakan penggemar sepak bola. Indonesia memiliki salah satu basis pendukung terbesar di dunia. Dari total 280 juta jiwa, lebih dari 200 juta orang memberikan dukungan penuh bagi timnas Garuda. Antusiasme ini bukan hanya menjadi kekuatan mental bagi para pemain, tetapi juga menarik perhatian dunia akan besarnya potensi sepak bola di negeri ini. Sorak-sorai supporter di stadion dan semangat luar biasa mereka menciptakan suasana yang memotivasi tim untuk terus berjuang. Media Belanda juga memberikan perhatian khusus kepada Indonesia, terutama karena banyak pemain berdarah campuran Belanda-Indonesia yang memutuskan untuk bergabung dengan timnas Garuda. Keputusan para pemain ini menarik perhatian Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, yang khawatir kehilangan talenta berbakat mereka. Beberapa nama seperti Mees Hilgers, Elkan Bagot, Kelvin Verdonk, dan pemain lainnya menjadi contoh nyata fenomena ini. Mereka memilih membela Indonesia karena merasa memiliki koneksi emosional dengan tanah leluhur mereka. Kelvin Verdonk, salah satu pemain keturunan yang telah membela timnas Indonesia, mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari perkembangan sepak bola Indonesia.
Ia percaya bahwa sepak bola Indonesia memiliki potensi besar untuk tumbuh dan bersaing di tingkat dunia. Hal serupa juga diungkapkan oleh Tom Haye, yang menyebut bergabung dengan timnas Indonesia sebagai keputusan yang mudah. Mereka yakin bahwa Indonesia adalah tim yang memiliki masa depan cerah di kancah internasional. Perjalanan menuju Piala Dunia 2026 tentu bukanlah hal yang mudah. Indonesia harus melalui berbagai tahapan kualifikasi yang penuh tantangan. Meski berada di grup yang dianggap paling sulit, timnas Garuda mampu menunjukkan performa yang menjanjikan. Mereka berhasil bersaing ketat dengan beberapa tim kuat Asia, membuktikan bahwa mereka bukan sekadar peserta, tetapi juga penantang serius. Keberhasilan Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 menjadi awal dari sorotan internasional yang semakin luas. Kiper yang disebut-sebut memiliki keturunan timnas Indonesia, Danny van den Heuvel dipanggil ke timnas U21 Belanda. Danny van den Heuvel diketahui juga mengikuti akun Instagram PSSI. Pelatih timnas U21 Belanda, Michael Reiziger telah mengumumkan skuad sementara untuk melawan Italia dan Rumania pada laga persahabatan pada Maret ini. Danny van den Heuvel masuk dalam skuad sementara tersebut. Kiper 21 tahun itu kini memperkuat klub kasta teratas Belgia bersama klub Brugge. Sebelumnya ia bermain untuk tim U21 Leeds United. Ia merupakan jebolan Akademi Ajax. Pemain kelahiran Delft, Belanda itu memang langganan memperkuat timnas kelompok umur Belanda. Danny van den Heuvel pernah membela tim U15, U17, U19, U21 Belanda. Ia belum pernah menembus timnas senior Belanda. Saat memperkuat timnas U21 Belanda, Danny van den Heuvel baru bermain dalam 2 pertandingan dalam 2 laga persahabatan. Ia lebih banyak berada di bangku cadangan. Selain Danny van den Heuvel, ada 3 pemain yang dikabarkan memiliki darah Indonesia juga dipanggil ke timnas U21 Belanda. Mereka ialah Rian Flamingo, Ian Madsen, dan Milan Manhoef. Debut Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia sudah di depan mata. Tepatnya, 20 hari lagi dia akan berada di bench skuad Garuda saat pertandingan melawan Australia pada 20 Maret mendatang. Saat itu era baru di timnas baru dimulai dengan jersey dan pelatih kepala Patrick. Menariknya, pada laga melawan Soceros mantan pelatih Curaçao tersebut dihadapkan pada masalah yang rumit. Pertama, Patrick Kluivert dipastikan tidak memiliki waktu untuk menggelar pertandingan uji coba. Pemain mulai dikumpulkan seminggu sebelum pertandingan melawan Australia. Tentunya, dia sudah harus mempersiapkan pendekatan terbaik di timnas nanti. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga menjelaskan bahwa semua pemain timnas akan berkumpul di Australia. Mereka hanya akan menjalani pemulihan sambil beradaptasi di bawah komando Patrick sebelum melanjutkan perjalanan. Terutama mereka yang berkarir di Indonesia dan tim Asia Tenggara akan masuk dalam satu rombongan. Pasti mungkin seminggu sebelum pertandingan. Yang di sini akan langsung ke Australia, kata Arya Sinulinga. Masalah semakin menantang karena pemain yang berkarir di Eropa akan langsung menuju Sydney. Tentunya, dengan perjalanan yang jauh maka mereka harus memanfaatkan waktu yang ada untuk segera pulih. Patrick dan stafnya harus mempertimbangkan ini karena duel melawan Soceros adalah pertandingan debutnya. Dan yang lainnya terbang dari berbagai tempatnya. Jadi meeting point-nya langsung di Sydney, ujarnya. Timnas Indonesia memang diproyeksikan akan mendapatkan tambahan kekuatan. Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi saat ini prosesnya sedang dikebut akan segera bisa membela timnas. Hadirnya nama tersebut ditambah ulah Romeni membuat banyak nama baru di skuad Garuda yang membuat proses adaptasi menjadi kunci. 4 poin menjadi target rasional saat melawan Australia dan Bahrain. Namun, Patrick tentu ingin membuktikan diri apalagi ada Alex Pastor dan Denny Lanzaat di kursi kepelatihan. Kemenangan di markas Soceros bisa jadi jawaban setelah dia mendapatkan banyak sorotan negatif saat diumumkan menjadi pengganti Shin Tae-yong. Pokoknya antara tanggal 7 sampai 10 Maret, kalau lewat dari tanggal 10 Maret, ia tidak bisa diregister ke FIFA, kata Ketum PSSI Erick Thohir terkait proses naturalisasi 3 calon pemain baru timnas Indonesia. Perburuan terhadap pemain keturunan untuk dinaturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia terus dilakukan. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick Thohir belum bisa mengungkap nama-namanya. Sebab, ia baru berencana melakukan pendekatan usai 3 pemain yang sedang diproses selesai terlebih dahulu. Ada beberapa pemain lagi yang kemungkinan saya dekati, mungkin usai bulan Maret, ujar Erick Thohir kepada awak media. Profilnya masih rahasia, kita mau selesaikan proses 3 pemain, kalau sudah resmi jadi WNI baru kita umumkan,
kata pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN RI tersebut. Erick Thohir tidak ingin sembarangan menaturalisasi pemain. Sebab, pihaknya mempunyai kriteria untuk pemain diaspora yang diproyeksikan membela timnas Indonesia demi lolos Piala Dunia 2026. Sekarang kami mempunyai standar yang tinggi, kami tidak mau asal menaturalisasi pemain, tutur Erick Thohir. Sekarang, saya meminta pelatih, Patrick Kluivert dan asistennya, untuk terus mencari pemain naturalisasi grade A, ucap Erick Thohir. Ketum PSSI pun menyebut bahwa banyak pemain keturunan yang muncul usai ditunjuknya Patrick Kluivert dan koleganya. Dengan ditunjuknya Patrick Kluivert dan para asistennya, sekarang makin banyak nama pemain keturunan baru yang muncul, terang Erick. Tentu ini sangat luar biasa. Saya harap para pemain yang mempunyai darah Indonesia mau dengan senang hati kembali ke tanah air, tegasnya. Timnas Indonesia akan mendapat tambahan kekuatan besar saat menghadapi timnas Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 Maret 2025. 6 pemain naturalisasi tambahan dipastikan bisa dimainkan, termasuk kiper Emil Audero. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan bahwa proses naturalisasi beberapa pemain telah rampung, sehingga mereka siap membela tim Garuda. Lantas, siapa saja pemain yang akan menjadi andalan baru timnas Indonesia? 2 nama pertama yang telah menyelesaikan proses naturalisasi adalah Dion Marks dan Tim Gepens. Awalnya, kedua pemain ini dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025. Namun, karena adanya keterlambatan dalam proses administrasi, mereka batal tampil di ajang tersebut dan kini tersedia untuk tim senior. Dion Marks dikenal sebagai pemain serba bisa di lini tengah, sementara Tim Gepens adalah gelandang dengan kemampuan bertahan dan menyerang yang seimbang. Kehadiran mereka tentu menambah kedalaman skuad Garuda. Nama berikutnya adalah Ula Romeni. Striker milik Oxford United ini sudah menyelesaikan proses naturalisasinya bersama Marks dan Gepens. Dengan ketajamannya di lini depan, Romeni diharapkan bisa menjadi opsi tambahan bagi pelatih Patrick Kluivert. Jika dalam kondisi fit, Romeni hampir pasti masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk laga melawan Australia. Kualitasnya sebagai penyerang modern bisa menjadi ancaman bagi pertahanan lawan. Joey Pelupesi menjadi nama lain yang akhirnya resmi dinaturalisasi setelah tarik ulur cukup lama. Gelandang bertahan ini memiliki pengalaman bermain di Eropa dan bisa memberikan stabilitas di lini tengah timnas Indonesia. Sementara itu, Dean James adalah pemain yang berposisi sebagai bek kiri atau sayap kiri. Kehadirannya akan semakin memperkuat opsi di sisi kiri permainan tim Garuda. James diharapkan bisa menjadi alternatif bagi Kelvin Verdong dan Shane Patinama. Nama terakhir yang paling ditunggu adalah Emil Audero. Setelah cukup lama menjadi perbincangan, kiper Palermo ini akhirnya bersedia membela timnas Indonesia. Audero akan menjadi tambahan penting bagi timnas Indonesia di bawah Mister Gawang. Kehadirannya diharapkan bisa meningkatkan persaingan dengan Martin Paes, sehingga posisi penjaga gawang tim Garuda semakin solid. Dengan tambahan 6 pemain ini, timnas Indonesia semakin kuat untuk menghadapi Australia. Patrick Kluivert kini memiliki lebih banyak opsi di berbagai posisi, yang bisa meningkatkan peluang timnas Indonesia untuk meraih hasil maksimal di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Jadon Banel mungkin bisa jadi salah satu referensi buat timnas Indonesia yang sedang gencar mencari pemain keturunan berkualitas dari Eropa. Jelang tampil di sejumlah ajang bergengsi, PSSI dan pelatih timnas Indonesia memang terlihat aktif memantau para pemain keturunan yang berkualitas di luar negeri. Teranyar ada 3 nama baru, yakni Dean James, Emil Audero dan Joey Pelupesi yang sebentar lagi resmi menjadi warga negara Indonesia dan jadi bagian timnas Indonesia. Selain 3 pemain tersebut, ada 1 nama lagi yang mungkin bisa jadi opsi buat PSSI untuk dinaturalisasi yakni Jadon Banel asal klub Championship, Burnley FC. Jadon Banel yang masih berusia 20 tahun itu diketahui memiliki darah keturunan Indonesia, Suriname dan Belanda dalam dirinya. Berposisi sebagai sayap kiri, Jadon Banel punya segudang kualitas yang membuatnya layak jadi pilihan utama buat timnas Indonesia. Meskipun masih berusia 20 tahun, ia sudah mampu bermain di Championship dengan market value 17,38 miliar. Berikut admin coba mengulas profil serta potensi dari Jadon Banel, penyerang potensial berdarah Indonesia di kompetisi Eropa. Banel merupakan pesepak bola muda asal Belanda yang lahir di kota Amsterdam pada tanggal 19 Oktober 2004 silam. Dilansir dari keterangan akun Instagram Garuda Talent, diketahui bahwa pemain bertinggi badan 173 cm itu memiliki garis keturunan Indonesia serta Suriname dalam dirinya. Jadon Banel adalah pemain penyerang yang memiliki darah keturunan Belanda, Indonesia, Suriname kini bergabung dengan klub Championship, Burnley FC, tulis Garuda Talent.
Pemain yang memiliki market value 17,38 miliar tersebut baru bermain sebanyak 19 penampilan dan mampu mencetak 3 gol serta 1 assist pada semua pertandingan resmi. Berbicara mengenai pemain naturalisasi rasanya tidak akan ada habisnya apabila membahas hal ini. Media Inggris bahkan menyebutkan bahwa PSSI diam-diam sedang berupaya naturalisasi pemain yang disiapkan untuk laga melawan Australia mendatang. Ada beberapa nama yang rupanya sudah diketahui seperti penyerang Liga Championship, yaitu Kenzo Goodman dan Milan Van Ewijk. Namun perhatian publik tertuju kepada Milan Van Ewijk yang belakangan ini namanya kembali menjadi bahan perbincangan para penggemar. Pemain yang kini memperkuat Coventry City di Liga Championship ini dikabarkan sedang dipertimbangkan oleh PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia dalam pertandingan internasional mendatang. Bocoran dari media Inggris Football Insider menyebutkan bahwa Van Ewijk tengah berada dalam tahap negosiasi, sebuah langkah yang diam-diam sedang digodok untuk menambah kekuatan timnas, khususnya menghadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret mendatang. Federasi Sepak Bola Indonesia sempat menghubungi Milan Van Ewijk, kemungkinan menanyakan apakah dirinya bersedia dinaturalisasi atau tidak, tulis Football Insider. Namun pembicaraan itu seperti hilang. Apakah Van Ewijk menolak tawaran tersebut atau belum mengambil keputusan? Lanjutnya, Van Ewijk adalah sosok pemain yang dapat diandalkan di beberapa posisi, mulai dari gelandang kanan hingga bek kanan. Dengan pengalaman bermain di liga-liga top Eropa seperti Eredivisie bersama ADO Den Haag, Heerenveen dan Championship bersama Coventry City, Van Ewijk memiliki kualitas dan mentalitas yang dibutuhkan untuk bersaing di level internasional. Di Coventry, ia dikenal sebagai pemain yang solid dalam bertahan dan piawai mengatur tempo permainan dari lini tengah. Football Insider mengutip analis sepak bola Coventry City News, yang mengungkapkan bahwa Van Ewijk adalah tipe pemain yang sangat dibutuhkan Indonesia. Dia memiliki kemampuan teknis yang sangat baik dan bisa menjadi jangkar di lini tengah Indonesia. Dia akan sangat berguna dalam pertandingan melawan tim-tim besar seperti Australia, ujarnya. Van Ewijk disebut-sebut memiliki peran ideal yaitu pemain tengah yang bertugas menjaga keseimbangan permainan dan memutus serangan lawan. Jika proses naturalisasi ini berhasil, timnas Indonesia akan memiliki pemain berpengalaman yang dapat memberikan stabilitas dan ketenangan di lini tengah. 6 pemain keturunan yang sulit membela timnas Indonesia. PSSI terus berupaya menambah kekuatan timnas Indonesia dengan menaturalisasi pemain keturunan. Namun, beberapa pemain berbakat masih sulit bergabung karena berbagai kendala. Berikut 6 pemain keturunan yang sulit memperkuat skuad Garuda. Jairo Riedewald. Gelandang Royal Antwerp ini menghadapi kendala administrasi dalam proses naturalisasi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut situasinya mirip dengan Martin Paes yang memakan waktu hingga 8 bulan. Miljan Manhoef, pemain Stoke City ini memiliki darah Indonesia dari kakeknya. Namun, ia masih terikat dengan timnas Belanda U21, yang berarti ia baru bisa berpindah federasi setelah 3 tahun tidak membela tim nasional. Miliano Jonathans. Pemain muda FC Utrecht ini baru pulih dari cedera dan akan memutuskan masa depannya di pertengahan 2025. Jika memilih Indonesia, ia bisa menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Ian Maatsen. Bek Aston Villa ini memiliki nilai pasar 32 juta euro. Seperti Manhoef, ia masih berstatus pemain timnas Belanda U21 dan harus menunggu 3 tahun jika ingin pindah federasi. Pascal Struijk. Bek Leeds United ini dikenal produktif mencetak gol. Namun, ia pernah menolak Belgia karena ingin membela Belanda, sehingga peluangnya memperkuat Indonesia sangat kecil. Jayden Oosterwolde. Pemain Fenerbahce ini masih dalam pemulihan cedera dan diperkirakan baru bisa bermain pada Juni 2025. PSSI dikabarkan telah bertemu dengannya untuk membahas kemungkinan bergabung dengan timnas Indonesia. Meskipun memiliki darah keturunan, ke-6 pemain ini masih menghadapi berbagai kendala untuk memperkuat skuad Garuda. PSSI terus bekerja mencari solusi demi memperkuat timnas Indonesia di masa depan. Timnas Indonesia akan mendapat tambahan kekuatan besar saat menghadapi timnas Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 Maret 2025. 6 pemain naturalisasi tambahan dipastikan bisa dimainkan, termasuk kiper Emil Audero. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan bahwa proses naturalisasi beberapa pemain telah rampung, sehingga mereka siap membela tim Garuda. Lantas, siapa saja pemain yang akan menjadi andalan baru timnas Indonesia? 2 nama pertama yang telah menyelesaikan proses naturalisasi adalah Dion Marks dan Tim Gepens. Awalnya, kedua pemain ini dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025. Namun, karena adanya keterlambatan dalam proses administrasi, mereka batal tampil di ajang tersebut dan kini tersedia untuk tim senior.
Dion Marks dikenal sebagai pemain serba bisa di lini tengah. Sementara tim Gepens adalah gelandang dengan kemampuan bertahan dan menyerang yang seimbang. Kehadiran mereka tentu menambah kedalaman skuad Garuda. Nama berikutnya adalah Ula Romeni. Striker milik Oxford United ini sudah menyelesaikan proses naturalisasinya bersama Marks dan Gepens.